warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya Rimbun ya dari FK, dosen di FK Histologi, Anatomi Histologi. Kali ini kita akan membahas materi anatomi dan histologi mengenai indera khusus. Jadi indera khusus itu panca indera ya, yang seperti kita tahu dulu waktu sekolah ya. Ada mata, telinga, pengecapan, pembauan. Kemudian ada satu lagi adalah keseimbangan. Seperti itu. Oke. Satu lagi adalah indera yang belum saya sebutkan tadi, indera apa? Yang tadi sudah saya sebutkan, mata, telinga, pengecapan, pembauan, keseimbangan. Satu lagi apa? Raba. Ya, raba yaitu organ kulit ya. Nah, organ kulit sendiri itu sudah diberikan pada waktu kemarin di sistem integumen ya. Jadi nggak saya bahas lagi. Oke. Jadi ini yang akan kita bahas ya. Nah, kita bahas mulai dari yang pertama yaitu tentang lidah sebagai indera pengecapan. Kita akan bahas struktur lidah sebagai kemoreseptor, kemudian mekanisme rangkaian. Oke, ini struktur lidah ya. Lidah itu terdapat di mulut kita kan, di rongga mulut dia itu tergaring tengkurap dengan permukaan dorsal ada di atas. Jadi yang kita lihat kalau kita menjelaskan lidah, kita lihat itu adalah permukaan dorsal. Jadi dia bisa kita katakan dia tengkurap ya. Permukaan dorsal itu ada permukaan belakang ya. Kemudian isinya lidah apa? Isinya lidah adalah otot bergaris atau otot lurik. Jadi dia bisa kita kendalikan sesuai kesadaran kita. Otot bergaris atau otot lurik. Ada yang pernah makan lidah sapi? Nah, itu isinya sama kayak daging ya, otot lurik atau otot bergaris. Nah, otot ini saling tersusun tegak lurus dalam 3 bidang, vertikal, horizontal, ya, dan seperti ini, transversal. Berfungsi mengubah bentuk lidah, dinamakan otot intrinsik lidah. Di antara cabut-cabut otot tersebut terdapat kelenjar ludah minor. Jadi lidah itu di dalamnya ada kelenjar ludah. Kelenjar ludah itu adalah kelenjar liur. Jadi lidah itu bisa mengeluarkan air liur. Ya. Kemudian selain ada otot intrinsik lidah, ada juga otot ekstrinsik lidah. Nah, ini terletak di luarnya. Contohnya adalah musculus genioglossus, hyoglossus, styloglossus, dan palatoglossus, di mana origonya ada di luar, tapi insersionya ada di dalam lidah. Nah, ini fungsinya untuk menggerakkan lidah ke segala arah. Jadi lidah kita bisa ke kanan, ke kiri, menjulur, ya. Atau kita tarik lagi itu karena adanya otot ekstrinsik. Nah, kalau otot yang intrinsik ini tadi itu untuk mengubah bentuk lidah. Jadi lidah itu bisa kita kecilkan, bisa kita tekuk, ya, bisa kita pipihkan, ya. Lidahnya bisa kita pipihkan, ini bisa kita tebalkan seperti itu. Fungsi lidah sebagai alat pengencap membantu proses mengunyah, menelan dan berbicara. Membantu proses mengunyah itu maksudnya dia bisa mengarahkan makanan. Mau kita kunyah di sebelah kanan, kita arahkan ke kanan. Mau kita kunyah di sebelah kiri, kita arahkan ke kiri. Menelan juga ada fungsi dari lidah. Berbicara juga ada fungsi dari lidah. Sama untuk huruf-huruf tertentu ya. Yang kuncinya ada di lidah ya, seperti R, ya seperti L, kayak gitu. Nah, ini lidah. Yang kita lihat dari sini ini adalah permukaan dorsalnya. Permukaan dorsalnya banyak bintil-bintil. Bintil-bintil ini dinamakan papilla lingualis. Sedangkan permukaan sentralnya, yaitu di baliknya, ya itu licin. Tidak ada bintil-bintilnya. Lidah ini punya sulcus terminalis. Nih, ada garis seperti ini, V, sulcus terminalis. Di depan dari sulcus terminalis itu bisa kita katakan 2/3 anterior lidah, penuh dengan papilla lingualis. Di belakang dari sulcus terminalis bisa kita katakan 1/3 posterior dari lidah ada tonsilla lingualis. Ya. Lidah terdiri dari 3 bagian, apex, ya, kemudian corpus dan radix. Radix ini yang di belakangnya sulcus terminalis. Paham ya? Ini kalau secara jaringannya ya, histologinya, ini permukaan apa?
dorsal, ini permukaan ventral ya. Di sini sulcus terminalisnya nggak kelihatan ya, sulcus terminalisnya agak ke belakang. Nah, ini permukaan dorsalnya penuh dengan papila-papila lingualis. Ada yang bentuknya kayak jamur, ada yang bentuknya kayak cambuk. Ya, nanti habis itu kita bahas di slide berikutnya. Nah, ini otot-otot lidah yang namanya otot intrinsik. Ada yang vertikal, ya, ada yang arahnya depan belakang, ada yang arahnya samping kanan kiri. Di sini dia terpotong melintang, terpotong kotak-kotak. Ya. Selain itu, di sini juga ada kelenjar liur, ya, atau kelenjar ludah. Nah, ini papila lingualis. Saya izin sambil duduk ya. Di sini papila lingualis merupakan tonjolan-tonjolan, fungsinya mekanis dan memperluas permukaan lidah. Ada 4 macam: filiformis, fungiformis, foliata, dan circumvallata. Semua papila kecuali filiformis memiliki taste bud. Nah, taste bud inilah yang merupakan reseptor pengecap. Jadi untuk filiformis tidak ada fungsi pengecapan. Ini gambarnya, yang filiformis itu seperti cambuk, yang fungiformis seperti jamur. Dia berselang-seling. Ini filiformis, ini fungiformis. Kalau foliata itu banyak di bagian lateral, bagian belakang, lateral kanan dan kiri lidah bagian belakang. Itu dalam satu deret lateral itu foliata semua. Nah, kata-kata foliata ini dari daun. Kata-kata daun, bahasa Latinnya daun ya, foliata, karena dia seperti daun. Ini ada 1, 2, 3 seperti ini, kayak daunnya. Nah, papila foliata ini mengandung taste bud. Seperti ini. Jadi ini tidak akan diselingi oleh papila jenis lain. Kalau foliata semua. Itu ciri khasnya. Kalau circumvallata, itu dia adalah papila lidah terbesar terletak di sepanjang sulcus terminalis. Nah, kalau saya bisa kembali ke gambar lidah yang ini ada bulat-bulat seperti ini. Anda bisa lihat. Ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ya. Itu adalah papila circumvallata. Jadi seperti bukit, ini ya, seperti bukit, ada paritnya di sekitarnya. Nih, paritnya itu seperti ini, dalam seperti ini, mengitari bukit ini. Taste bud-nya banyak. Nah, kalau secara histologi ada bisa lihat, ini seperti tonjolan besar, ada parit di sekelilingnya, terus di tepi-tepinya ini ada seperti pucat-pucat bulat-bulat ini namanya taste bud. Ya, taste bud inilah reseptor pengecap. Semua papila memiliki taste bud kecuali papila filiformis yang seperti cambuk tadi ya. Nah, sekarang kita fokus ke taste bud, di mana taste bud adalah reseptor pengecap. Letaknya kan tadi di tepi dari papila lingualis, bentuknya seperti gentong. Memiliki taste pore. Pore ini pori-pori. Jadi ini lihat, ada pori-porinya. Bisa kelihatan ada lubang di sini, ya. Ini taste pore. Nanti rasa yang dibawa oleh makanan akan masuk ke sini, dibawa oleh air ludah masuk ke sini. Nanti di sini ada 2 macam sel. Sel neuroepitel atau yang dinamakan taste cell, ya. Jadi sel perasa, ya, atau sel pengecap, taste cell. Dan yang kedua adalah sel penyangga. Yang sel neuroepitel atau taste cell ini memiliki inti lebih gelap dan lonjong. Sedangkan yang sel penyangga itu lebih bulat dan lebih intinya lebih bulat dan lebih pucat. Kemudian ada taste hair. Taste hair-nya bisa kita lihat di gambar yang skematis, karena kalau gambar yang asli kadang-kadang hair-nya nggak kelihatan ya. Jadi seperti ini, ada mikrofili, ada pore, taste pore, kemudian ini ada taste hair. Nah, ini sel yang pink muda, ini adalah taste cell, di mana sel ini memiliki istilahnya kayak dendrit dan akson. Dia sebenarnya adalah sel reseptor, dia adalah sebenarnya sel neuron ya, yang ada di taste bud sehingga dia memiliki fungsi menerima rangsangan sensoris berupa rasa. Ya. Jadi dendritnya itu berupa taste hair, kemudian dia akan memiliki akson yang akan berkumpul menjadi satu di sini nanti. Nah, kalau histologinya seperti ini ya, yang bulat-bulat ini adalah supporting selnya, yang lonjong-lonjong ini adalah taste cell-nya atau neuroepitel, sel neuroepitel. Kemudian
kemudian kita masuk ke kelenjar ludah yang ada di lidah, di dalam lidah. Sebenarnya kelenjar ludah itu tidak hanya berada di dalam lidah. Kelenjar ludah yang besar-besar malah ada di luar lidah. Contohnya apa kelenjar ludah yang besar-besar? Kelenjar parotis, kelenjar submandibularis, ya, kelenjar sublingualis itu kelenjar ludah yang besar-besar yang ada di luar lidah. Tapi ini sekarang karena kita bahas lidah, di dalam lidah juga ada kelenjar ludah intrinsik yang ada di dalam lidah. Nah, ada 3 macam kelenjar, ada 3 nama orang semua ya. Namanya kelenjar von Ebner, kelenjar Weber, dan kelenjar Blandinul. Ini dibedakan dari jenis sekret ludah yang dihasilkan. Kalau adik-adik bisa tahu, ludah itu atau air liur kita itu sebenarnya ada bagian yang encer, ada bagian yang kental. Bagian yang encer itu berarti sifatnya serus, bagian yang kental itu sifatnya mukus. Nah, ada kelenjar yang memang memproduksi serus murni, encer saja, namanya von Ebner. Ada kelenjar yang memproduksi mukus murni, ada kelenjar yang memproduksi seromukus. Ini salah ketik ya, seromukus, jadi mix. Nama-namanya tergantung dari nama-nama hasil sekretnya. Ya. Air liur sendiri fungsinya adalah membasuh lidah agar selalu dapat merasakan rasa yang senantiasa berubah. Ya. Dan membantu mencerna makanan karena air liur juga mengandung enzim yang bisa mencerna, ya, enzim tialin ya. Nah ini contohnya kelenjar von Ebner. Memang kalau kelenjar yang menghasilkan sekret serus itu gelap seperti ini. Letaknya itu banyak di dasar paret dari papila apa ini tadi yang paling besar? Circumvallata. Nah ini kelenjar von Ebner letaknya di sini. Kemudian kelenjar Weber ini mukus murni. Kalau kelenjar mukus itu memang pucat-pucat seperti ini ya. Terus kalau Blandinul tadi mix atau seromukus, mix. Ada serosnya, ada mukusnya. SG ini serous gland ya, MG ini mukus gland. Nah, contohnya seperti ini, ada bagian serosnya, ada bagian mukusnya. Oke, nah sekarang kita bahas mengenai mekanisme rangsangan pengecapan. Jadi bentuk rangsangan rasa itu adalah zat kimia. Namanya adalah tastan. Tastan adalah zat kimia yang dapat menstimulasi rasa. Rasa dasar yang dapat dikenali sel neuroepitel dari taste bud adalah asam, asin, pahit, manis, umami, dan netral atau air ya. Asam itu biasanya dibawa ion H. Asin dibawa molekul NaCl. Pahit dan manis ini molekul yang lebih kompleks lagi. Misalnya kalau manis ini glukosa ya, molekulnya lebih kompleks lagi. Kalau pahit ini misalnya kayak rasa natrium hidroksida itu pahit. Ya, misalnya kayak amonium itu pahit. Ya, itu kompleks molekulnya lebih kompleks lagi. Umami ini istilahnya adalah rasa lezat ya. Kemudian air ini netral. Nah, molekul-molekul kimia ini itu dia merangsang sel neuroepitel tadi bisa dengan berbagai cara, bisa membuka saluran ion, menutup saluran ion, atau dengan berikatan dengan protein G. Ya. Nah, seperti yang adik-adik sudah belajar di sekolah, taste bud di area tertentu itu lebih sensitif terhadap rasa tertentu. Misalnya di ujung lidah, ya di ujung lidah itu kan lebih sensitif terhadap rasa manis. Bagian tepi lidah atau bagian lateral, tapi yang dekat ujung, ini rasa asin. Bagian lateral tapi yang bagian belakang itu lebih kerasa asam, dan untuk papila circumvallata itu rasa pahit dan umami ya. Nah sekarang persarafan lidah. Lidah ini memiliki 3 jenis persarafan ya Dek ya. Jadi ini yang pertama adalah sensoris khusus, yang kedua sensoris umum, dan yang ketiga adalah motoris. Apa bedanya sensoris dan motoris? Adik-adik pasti sudah tahu. Kalau sensoris itu apa? Rasa ya. Kalau motorik apa? Gerak ya. Jadi kita bahas dulu yang motorik. Jadi otot-otot lidah, baik otot-otot intrinsik maupun ekstrinsik itu diinervasi oleh nervus 12, namanya nervus hipoglosus. Adik-adik udah pernah tahu nervus cranialis 1 sampai 12? Udah tahu ya, nanti dipelajari lagi kalau emang belum hafal. Jadi di sini ada nervus 12 hipoglosus, ini untuk motoris. Jadi otot-ototnya lidah intrinsik dan ekstrinsik. Nah, sekarang kita bahas mengenai sensoris khusus dan sensoris umum. Kalau sensoris umum itu seperti sensoris di tempat lain. Kita bisa merasakan suhu, panas dingin. Kita bisa merasakan nyeri. Kita bisa merasakan raba. Kita bisa merasakan tekan. Ya.
Lidah bisa merasakan nyeri, bisa merasakan suhu dingin, suhu panas, bisa merasakan ditekan atau diraba sedikit, bisa. Itu namanya sensasi umum ya. Termasuk pedas. Pedas itu termasuk sensasi panas yang apa ya? Kalau lidah itu, kalau kulit nggak bisa merasakan pedas ya, tapi kalau lidah bisa. Itu sebenarnya iritasi tapi ringan. Pedas itu sebenarnya iritasi tapi ringan. Lalu dia bisa merasakan tekstur makanan. Ini makanan sudah lembut atau makanan masih kasar, bisa. Nah, ini inervasinya adalah nervus trigeminus dan 9 serta 10. Untuk 2/3 anterior di depan sulcus terminalis itu nervus trigeminus titik 3 yang pars mandibularis. Untuk 1/3 posterior di belakang sulcus terminalis adalah nervus 9 dan 10. Lalu yang di sini adalah sensoris khusus karena lidah punya sensoris khusus untuk rasa. Ya, untuk sensoris khusus itu untuk yang di anterior dari sulcus terminalis adalah nervus 7, sedangkan yang di posterior dari sulcus terminalis adalah nervus 9 dan 10, sama seperti sensoris umumnya. Nah, untuk sensoris khusus ini akan mengirim impuls pengecapan menuju ke nukleus di medula oblongata, lalu ke talamus, lalu ke korteks. Otak ya, otak ke korteks. Arterialisasinya dari lidah adalah arteri lingualis kanan dan kiri. Ini adalah cabang arteri karotis eksterna. Lalu venanya bermuara ke vena facialis lingualis atau vena jugularis interna, dan aliran limfonya menuju ke limfonodulis submentalis dan submandibularis, di mana keduanya akan menuju limfonodulis cervicalis profundus. Nah, limfonoduli ini berarti kalau ada iritasi di lidah atau ada luka di lidah, maka limfonoduli yang akan membesar adalah submentalis dan submandibularis. Biasanya di bawah dagu atau di bawah mandibula, sini akan membengkak limfonodulinya sehingga bisa kita raba dan terasa nyeri. Kalau orang Jawa bilang apa? Nggak tahu. Kalau orang Jawa kadang bilang melanjer. Nah, pernah tahu nggak? Jadi itu kelenjar getah beningnya itu menonjol dan membesar. Berarti itu ada limfonoduli yang membesar, jadi ada sesuatu, misalnya infeksi atau luka di organ yang limfonodulinya atau aliran limfonya itu bermuara ke limfonoduli tersebut. Seperti itu. Nah, ini ya. Oke, sekarang kita beralih ke hidung. Tadi lidah sudah tentang pengecapan. Nah, untuk hidung, nanti kita akan belajar mengenai kafum nasi. Kenapa kok namanya kafum? Karena hidung itu adalah suatu, kafum itu apa? Rongga atau ruangan, ya. Dan ada mukosa. Jadi ruangan itu punya dinding. Nah, dinding dari kafum nasi itu dilapisi oleh mukosa. Ada 2 jenis mukosa nanti, tapi yang berfungsi untuk pembauan adalah mukosa olfaktoria. Lalu hidung sebagai kemoreseptor dan mekanisme rangsang pembauan serta persarapan dan arterialisasi dari hidung. Oh ya, tadi saya ketinggalan menjelaskan tentang kemoreseptor. Kenapa kok ada kata-kata kemoreseptor? Karena memang rangsangannya itu dibawa oleh zat kimia. Untuk bau dan rasa, itu kemoreseptor. Jadi yang membawa rasa dan membawa bau itu adalah dari zat kimia. Nanti beda lagi dengan mata. Kalau mata itu fotoreseptor, karena yang membawa adalah cahaya. Dan telinga, kalau telinga itu mekanoreseptor. Karena yang membawa adalah gelombang suara ya. Nanti itu namanya mekanoreseptor. Oke, kita bahas tentang kafum nasi atau rongga ya, suatu rongga di dalam hidung. Seperti ini ya, Dek ya. Jadi hidung kita itu sebenarnya berrongga. Batas depan namanya nares ya. Nares ini lubang hidung. Nah, di dalam nares ini kita masuk ada terasnya. Terasnya itu adalah yang di dalamnya cuping hidung yang ada rambutnya ini. Itu namanya vestibulum nasi. Nah, begitu kita masuk lagi ke dalam itu udah nggak ada rambutnya. Ya, itu namanya kafum nasi. Besar ya, kafum nasi besar. Lalu pintu keluar belakangnya itu namanya koane. Koane ini adalah batas antara kafum nasi dengan ruangan di belakangnya. Namanya apa? Nasofaring. Nasofaring ya di sini ya. Jadi kalau adik-adik pernah swab ya, swab antigen pernah masuk dari nares sampai ke sini, dia akan men-swab nasofaring. Ya, dia akan men-swab nasofaring. Jadi
sticknya itu nembus ke sana, mulai dari nares ini ya, makanya harus mendongak gini ya. Kemudian dia di tengah-tengah itu ada sekatnya. Jadi di bagian medial sini dalam ada sekatnya, namanya septum nasi. Dengan adanya septum nasi, maka kakum nasi dibagi menjadi dua, yaitu kanan dan kiri. Oke. Dindingnya kaku, tersusun atas tulang dan tulang rawan hialin. Nah, di dinding bagian lateral kanan dan kiri, ini lihat ada penonjolan ya. Ini penonjolan di dinding lateral, kanan dan kiri. Kanan ada 3 penonjolan, atas tengah bawah. Kiri juga ada 3 penonjolan, atas tengah bawah. Namanya adalah concha nasalis. Ya, namanya adalah concha nasalis. Concha nasalis ini yang bisa membengkak kalau misalnya terjadi flu atau terjadi alergi, itu bisa membengkak. Kalau concha nasalis membengkak, maka seluruh hidung akan terisi concha nasalis. Apa yang kita rasakan? Mampet atau hidung buntu. Ya, jadi kalau hidung buntu, misalnya kita terserang flu atau kita punya alergi, itu yang membengkak apa? Ini concha nasalis. Ya. Kemudian concha nasalis ini bisa kita namakan superior, medius, dan inferior. Jadi total ada 6. Ya, concha nasalis superior kanan kiri, concha nasalis medius kanan kiri, dan concha nasalis inferior kanan dan kiri. Oke. Nah, sekarang kita bahas mukosanya. Ini seluruh dinding dari kafum nasi ini dilapisi oleh mukosa. Istilahnya itu kayak wallpapernya ya, kayak wallpapernya gitu. Ada mukosa respiratoria dan mukosa olfaktoria. Yang berperan sebagai pembauan adalah mukosa olfaktoria, sedangkan respiratoria berperan dalam respirasi yang fungsinya seperti melembabkan udara, menghangatkan udara yang dingin. Kemudian ada sel-sel yang bisa menghasilkan lendir, seperti itu. Kita bisa ada ingusnya, kita bisa bersin. Kemudian ada silia-silia, nah itu mukosa respiratoria. Tapi sekarang kita akan fokus ke mukosa olfaktoria. Nah ini tadi sudah. Nah, sekarang ini letaknya ya. Tadi vestibulum nasi sudah tahu ya, itu cekungan yang banyak rambutnya ya. Ada rambut hidung ini, ada nama latinnya deh, namanya vibrissae ya. Rambut hidung namanya vibrissae. Nah, sekarang regio respiratorius dan olfaktoria itu batasnya adalah concha nasalis yang superior. Jadi sebatas concha nasalis superior ke atas itu regio olfaktoria, ke bawah itu regio respiratoria. Ya. Nah, ini kafum nasi kok dari segi histologi, tapi kalau adik-adik lihat ini nanti kuadrannya malah bingung ya. Oke, kita sekarang fokus ke mukosa olfaktoria. Dia melapisi atap kafum nasi ya, atap. Istilahnya kayak plafonnya ya, atapnya kafum nasi. Terus concha nasalis yang superior dan septum nasi yang di tengah-tengah sekat tadi, tapi yang bagian atas. Ya, pokoknya yang setingkat selevel concha nasalis superior ke atas itu berarti regio olfaktoria, ke bawah berarti regio respiratoria. Oke, sel-selnya ada 3 macam, ada sel pembau, sel penyangga, dan sel basal. Nah, yang berfungsi sebagai neuronnya adalah sel pembau. Ini yang berperan menerima rasa pembauan. Selain itu juga ada beberapa fitur-fitur lain, yaitu ada kelenjar serus yang dinamakan kelenjar Bowman. Jadi dia bisa menghasilkan sekret yang sifatnya serus, kemudian ada sinus venosus dan villi olfaktoria. Ini adik-adik bisa lihat, ini adalah epitel dari mukosa olfaktoria. Ini epitelnya. Nah, disinilah yang berisi 3 macam sel tadi. Ada sel apa aja? Pembau, penyangga, sama basal. Ini di sini, di epitelnya. Terus di bawahnya, ini ada kelenjar-kelenjar Bowman yang kayak gini. Kelenjar Bowman. Terus ada lubang-lubang ini adalah vena, sinus venosus. Ya, vena yang lebar-lebar namanya sinus venosus. Dan ada suatu gelendong yang dinamakan villi olfaktoria. Kemudian kerangkanya bisa tulang rawan hialin. Karena hidung kita ini dindingnya, kerangkanya itu bisa tulang rawan hialin. Ya.
Yang tulang itu berarti yang sudah masuk ke tengkorak ya. Yang tulang rawan hialin itu yang di bagian ini, depan ini, sama septum nasi yang bagian bawah. Jadi sekatnya, septum nasi sekatnya yang bagian bawah itu juga tulang rawan hialin. Kalau yang tepi-tepi sini itu tulang tengkorak ya. Oke, sekarang kita lanjut ke gambar skematisnya. Di sini kelihatan banget ada 3 macam sel. Yang sel pembau itu yang bentuknya seperti sekoci. Ini ya, dia punya bulatan yang dinamakan vesicula olfactoria dan punya dendrit-dendrit yang dinamakan olfactory hair. Kalau tadi ada test hair ya, punyanya sel neuroepitelnya test bud. Kalau ini namanya olfactory hair. Ya, ini nanti yang akan menerima rangsangan bau. Terus nanti rangsang baunya akan diteruskan dan diubah menjadi potensial aksi dibawa oleh akson. Nah, akson-aksonnya ini akan ngumpul. Jadi akson dari sel ini kan banyak ya sel pembaunya. Itu akan ngumpul jadi satu menjadi ini tadi vila olfactoria. Jadi vila olfactoria ini adalah kumpulan dari akson dari sel-sel pembau. Oke. Sel kedua adalah sel penyangga. Sel penyangga ini punya mikrofili. Ini fungsinya untuk menghalau zat asing ya, benda asing. Lalu yang ketiga ada sel basal di sini. Nah, kalau kita lihat secara histologi di bawah mikroskop seperti ini. Jadi inti-intinya kayak tumpuk-tumpuk ya. Padahal sebenarnya bisa kita bedakan. Mana inti sel penyangga, mana inti sel pembau, mana inti sel basal. Kemudian di sini ada kelenjar tadi ya yang dinamakan kelenjar Bowman ya. Yang menghasilkan cairan bersifat serus. Ini sama sel pembau tadi sudah saya jelaskan, ada vesicula olfactoria, ada olfactory hair, kemudian diteruskan melalui akson dan akson-aksonnya bergabung menjadi vila olfactoria. Ini sel penyangga dan sel basal juga sama tadi sudah saya jelaskan. Nah, ini regio olfactoria itu kan di atas ini ya, regio olfactoria. Jadi sebenarnya dia itu jungkir ya, jungkir. Jadi olfactory hair dan vesicula olfactorianya itu menghadap ke bawah mestinya. Ya kan? Karena kan bau kan di sini ya, dia nempelnya itu di atap ya. Seperti ini. Jadi rangsang bau akan ditangkap oleh olfactory hair ya atau olfactory cilia sama, kemudian akan disalurkan ke vesicula olfactoria, kemudian masuk ke sini ya, masuk ke selnya ini, kemudian menjadi akson. Akson-aksonnya ini akan bergabung menjadi vila olfactoria. Nah, ini sel penyangganya. Kemudian ini sel basalnya. Nanti vila olfactoria itu akan nembus tulang. Di sini ada namanya os ethmoidalis. Nembus tulang masuk ke otak. Masuk ke otak. Ya, jadi kita itu ada memori, ada koneksi dengan otak. Kita tahu ini baunya McD, ini baunya bread talk, tahu kita. Baunya bread talk misalnya. Terus bau apa ini? Saya bau nggak enak ya. Bau sampah, kita tahu. Karena itu ada hubungannya dengan memori. Nah, ini ya. Jadi bentuk rangsang pembauan ini berupa kimia yang dinamakan odoran. Kalau tadi rasa dinamakan pastan ya. Kalau yang bau ini dinamakan odoran. Molekul odoran ini akan berikatan dengan protein G pada reseptor olfactoria dengan kekuatan ikatan yang berbeda-beda tergantung kuat dan lemahnya bau. Jadi memang bau itu ada bau kuat, ada bau lemah. Kadang-kadang ada, misalnya ada parfum yang kuat banget ya, orangnya sudah lewat, udah agak jauh tapi baunya masih terasa. Nah itu berarti baunya kuat. Tapi ada juga bau yang lemah, jadi udah cuman selintas gitu tok. Bau apa ya, udah lupa, udah hilang misalnya. Nah, terus ini akson-akson yang di sini tadi akan menembus tulang. Ini tulang yang coklat ini tulang, namanya adalah tulang ethmoid, os ethmoidalis ya. Kemudian dia akan menembus meninges. Meningitis ada dura mater, arachnoid mater dan pia mater, itu adalah selaputnya otak. Terus kemudian masuklah dia ke dalam otak, yaitu di suatu bentukan yang namanya bulbus olfactorius. Nah, dari bulbus olfactorius ya, kemudian dia akan diantarkan ke korteks pembauan ya dari bulbus olfactorius. Nah, ini persarafannya adalah dari cabang-cabang nervus ophthalmicus
yaitu dia cabang dari trigeminus ya, yang pertama pars ophthalmicus, dan trigeminus yang kedua yaitu nervus maxillaris. Kemudian arterialisasinya dari cabang arteri ophthalmica, maxillaris interna dan facialis, sedangkan aliran limfonya ke lymphonodulis cervicalis profundus. Oke, silakan untuk pengecapan dan pembauan, apakah ada pertanyaan? Tidak ada? Yang online juga boleh tanya ya kalau mau raise hand. Bisa kelihatan nggak ya? Atau langsung interupsi aja ya. Yang online kalau mau tanya bisa langsung interupsi. Oh, silakan. Oke, jadi kalau mimisan itu sebenarnya nggak ada hubungannya dengan bau ya, tetapi itu di septum nasi. Jadi septum nasi itu kan dari sekat ya. Nggak ada gambarnya. Jadi di septum nasi nggak ada gambarnya di sini. Jadi ini septum nasinya tidak tergambar. Tapi kalau di sini ada septum nasinya, di bagian depan sini di septum nasi itu ada plexus pembuluh darah. Plexus pembuluh darah ya. Jadi namanya adalah plexus Kieselbach. Nah, plexus pembuluh darah di hidung itulah kalau misalnya ada kondisi seperti mungkin udara terlalu dingin, udara terlalu hangat, ya, atau aktivitas yang berlebihan sehingga menimbulkan pembuluh darahnya vasodilatasi, atau trauma karena kita misalnya korek-korek atau bersin terlalu keras ya, itu pokoknya segala hal yang bisa merangsang pembuluh darah pecah yang ada di situ ya udah. Nah, kalau dia pecah, plexus Kieselbach yang ada di situ pecah, itulah yang dinamakan mimisan. Gitu. Jadi caranya udah tinggal dijepit gini aja sambil gini. Selama 10 menit sampai 15 menit atau dikasih dingin. Di daerah hidung sini dikasih es dingin. Dengan dingin pembuluh darah itu akan vasokonstriksi. Jadi kalau misalnya mau ya udah dijepit gitu aja, dijepit dengan kita rileks ya, tarik nafasnya lewat mulut. Tarik nafasnya lewat mulut, dijepit dijepit selama 10 sampai 15 menit biasanya dia sudah hilang. Kalau ke UGD itu akan disumpel dengan kapas, dengan kasa. Karena itu juga dengan menekan ya, nyumpel dengan kasa atau kapas itu dengan menekan plexus Kieselbach itu tadi. Gitu. Oke. Jadi memang tidak diberikan di sini karena emang tidak berhubungan dengan pembauan ya. Ada lagi sebelum kita ke mata dan telinga? Enggak ya? Oke. Oke, mata itu adalah nama lainnya organon visus. Nanti kita akan belajar mengenai dinding bola mata dan isi bola mata. Jadi bola mata itu seperti bola, tapi ada isinya. Ya, jadi dia punya dinding dan punya isi, di mana isinya itu dinamakan media optik karena itu adalah tempat cahaya itu lewat. Tempat cahaya itu lewat, makanya dinamakan media optik. Kemudian mata sebagai fotoreseptor karena memang rangsangannya itu dibawa oleh cahaya dan bagaimana mekanisme rangsang penglihatan akan kita jelaskan di sini. Oke, ini ya bola ya, mata seperti bola. Adik-adik bisa lihat punya dinding, dindingnya ada berapa lapis? 1, 2, 3, ada 3 lapis ya. Isinya mulai dari depan sampai ke belakang. Ini adalah tempat cahaya lewat ya. Nah, kita bahas satu persatu. Kita bahas dulu dindingnya. Tadi ada 3 lapis ya. Kalau di sini digambarkan lapisan biru, merah, dan coklat. Lapisan biru adalah lapisan terluar dinamakan lapisan fibrous. Lapisan merah dinamakan lapisan tengah atau lapisan vaskular. Lapisan terdalam dinamakan lapisan retina yang warna coklat. Oke, sekarang kita bahas dulu yang biru. Yang biru, yang sebelah belakang ini namanya sklera. Kalau kita lihat dari depan itu sklera yang warna putih. Ya, lalu yang depan ini warna apa kalau kita lihat sini? Hitam. Tapi sebenarnya yang hitam itu bukan ini, yang di depan paling depan ini itu transparan. Tidak ada warnanya, namanya kornea.
Jadi yang hitam ini sebenarnya paling luar itu transparan. Ya, ini transparan namanya kornea, langsung nyambung ke putih-putih namanya sklera. Ya, oke. Sekarang kita bahas lapisan kedua, yang lapisan ini. Yang depan ini melingkar gini tapi tengahnya ada lubang. Namanya iris. Nah, iris inilah yang punya pigmen. Jadi kornea transparan tapi dia bisa memperlihatkan warna dari iris yang ada di belakangnya. Iris inilah yang punya pigmen. Kalau pigmennya semakin banyak, dia akan berwarna hitam atau coklat tua. Kalau pigmennya semakin sedikit, dia akan berwarna biru atau abu-abu. Lebih sedikit lagi, dia akan berwarna pink. Jadi kalau orang albino itu matanya pink. Ya. Kalau orang barat ya itu biru, tapi kalau agak banyak lagi pigmennya bisa coklat muda, agak banyak lagi coklat tua sampai hitam. Ya, itu adalah warnanya iris. Kemudian ada lubang di sini. Namanya apa? Namanya apa? Jadi iris itu kayak lapisan gini ya, kayak lapisan gini. Tapi tengahnya itu lubang, jadi tidak nutup, ada lubang tengah-tengah. Namanya apa? Pupil, ya. Namanya pupil. Nah, pupil ini ya lubang, jadi tidak ada lapisan di sini ya. Terus dari iris ke belakang, ya ini kita masih bahas yang lapisan tengah ya. Dari iris ke belakang ini namanya adalah corpus ciliaris atau ciliar body. Terus ke belakang lagi yang luas ini namanya koroid. Nah, lalu kita bahas yang lapisan dalam. Lapisan dalam ini namanya retina. Ini yang dalam di sini ya. Ini semuanya melapisi bagian dalam ya. Oke. Ini tadi lapisan luar kornea nyambung ke sklera. Nah, ini ada perbatasan antara kornea dan sklera. Ini kalau kita lihat ada garis melingkar ya. Antara yang kornea hitam, yang kelihatan hitam ini sebenarnya dia transparan dengan sklera yang putih. Garis ini namanya limbus. Ya, itu adalah perbatasan kornea dan sklera. Kemudian ini yang bagian tengah, iris, kemudian corpus ciliaris, kemudian koroid. Dan yang lapisan bagian dalam adalah retina. Retina ini bisa kita bagi menjadi dua, yaitu retina non visual. Di sini, ini karena retina yang tidak berfungsi menangkap cahaya dan retina yang visual yang ada di sini. Dia berfungsi menangkap cahaya. Nah, kalau ada lihat di sini ada apa? Kecil ini. Hah? Cekungan. Ada cekungan ya, retinanya cekung di sini. Kelihatan ya? Ya? Kelihatan, di sini juga ada loh. Nah, ini. Ini cekung, lihat. Nah, cekungan ini sebenarnya adalah titik retina yang paling tajam. Jadi kalau cahaya di sini kalau kita tarik garis cahaya masuk tegak lurus, langsung set masuk ke cekungan. Itu yang paling tajam. Ya, tajam penglihatan yang paling tajam itu di sini. Namanya cekungannya adalah fovea centralis. Ya. Sedangkan di sebelah sini ini ada tempat masuk keluarnya saraf nervus 2 atau nervus opticus, pembuluh darah, arteri dan vena. Di sini retinanya tidak ada. Tidak ada retina di sini. Retinanya berhenti di pinggir-pinggir sini. Jadi ini dinamakan bintik buta atau blind spot karena nggak ada retinanya. Ya, ini tempatnya berdekatan ya antara blind spot dengan fovea centralis. Oke, sekarang kita lanjut satu-satu. Ini kita bahas tentang kornea ya. Kornea ini rangsangan berupa cahaya masuk melalui kornea. Dia adalah lapisan terluar yang transparan, tidak berwarna dan avaskuler. Artinya avaskuler adalah dia tidak ada pembuluh darah yang ke sini. Di belakang kornea terdapat iris. Ya, jadi yang kelihatan warnanya adalah warnanya iris. Ya. Lalu di sini ada ruangan, di antara kornea dan iris ada ruangan. Namanya kamera mata anterior yang di aqueous humor. Ya. Perbatasan kornea dengan sklera tadi di sini dinamakan limbus.
Kemudian iris. Nah, iris ya. Iris merupakan struktur berupa diafragma yang bersifat kontraktil. Jadi iris itu kalau berkontraksi, dia menarik diri, maka pupilnya akan membesar. Kalau iris ini menarik diri gini, ya, dia berkontraksi menarik diri, pupilnya akan membesar. Tapi kalau irisnya mendorong, dia bisa mengolor badannya sendiri, pupilnya akan mengecil. Nah, jadi iris itu fungsinya itu, mengatur besar kecilnya pupil. Kalau ada cahaya yang intensitasnya rendah, maka pupilnya itu akan dibesarkan. Tapi kalau ada cahaya yang intensitasnya tinggi, silau, itu pupilnya akan dikecilkan. Seperti itu. Nah ini ya, iris mengandung pigmen, menentukan warna mata, ada otot polosnya, dan di belakangnya iris ini ada suatu bulatan yang dinamakan lensa, lensa mata. Ini kornea, terus ini iris, terus ini lensa mata. Ini ruangannya ini berisi aqueous humor, aqueous humor. Nah, kemudian di sini ada namanya corpus ciliaris. Ya, corpus ciliaris ini adalah tempat munculnya iris. Jadi iris ini berasal dari corpus ciliaris. Kemudian corpus ciliaris ini juga terdapat ligamen-ligamen. Ini ada garis-garis ya, Dek ya. Dinamakan zonula zinii atau zonula fiber ya, atau serabut-serabut zonula. Serabut-serabut ini adalah serabut-serabut yang memegang lensa. Jadi lensa itu dipegang oleh serabut-serabut zonula, ya, agar lensa itu tidak kemana-mana. Jadi difiksasi di situ, dan dia punya fungsi bisa memipihkan dan mencembungkan lensa. Jadi lensa itu bisa agak ditarik sehingga lensa menjadi pipih, dan lensa bisa agak didorong sehingga lensa menjadi cembung. Itu namanya daya apa? Memipihnya dan mencembungnya lensa, namanya daya akomodasi ya. Jadi kalau kita lihat jauh itu lensa itu pipih, tapi kalau tiba-tiba kita lihat dekat gini itu lensanya mencembung. Nah itu adalah kemampuan akomodasi ya. Nah ini di corpus ciliaris ini ada epitel-epitel. Ya, di sini namanya proses ciliaris, ini memproduksi aqueous humor. Jadi aqueous humor itu diproduksi di sini. Nah, sekarang lensa ya. Lensa ini bersifat elastis ya. Tadi lensa ini juga transparan dan avaskular juga sama seperti kornea. Elastis ya. Bergantung usia, dia bisa memipih dan menebal yang namanya daya akomodasi ya. Ini juga sudah tadi sudah saya jelaskan. Nah, sekarang isinya kalau yang di depan lensa, ruangan-ruangan yang di depan lensa itu humor aqueous. Tapi kalau ruangan yang di belakang lensa ini namanya vitreous humor atau vitreous body. Perbedaannya adalah aqueous humor ini lebih cair dan vitreous humor ini lebih seperti jelly. Ya. Oke, sekarang kita ke retina. Retina tadi ada dua bagian, ada yang non fotosensitif dan yang fotosensitif. Yang non fotosensitif itu yang di belakangnya iris dan corpus ciliaris. Yang fotosensitif ini batasnya itu ada perubahan tebal dari retina. Ini retinanya tipis terus tiba-tiba retinanya tebal. Nah, di sini adalah perubahan dari non visual ke visual. Ya. Retina melapisi bagian dalam dinding bola mata kecuali bagian bintik buta. Jadi di sini ini enggak ada retinanya. Retina itu sebenarnya terdiri dari 10 lapisan. Sel-selnya banyak, tapi sel yang pertama kali menangkap cahaya adalah sel koni dan sel radioli. Ya, pernah dengar ya? Sel kerucut dan sel batang. Bagian retina yang paling peka terhadap cahaya adalah bintik kuning atau makula lutea, di mana terdapat cekungan fovea centralis seperti yang tadi saya bilang. Cekungannya ini namanya fovea centralis, daerahnya namanya bintik kuning atau makula lutea. Ini kalau cahaya tegak lurus pasti langsung masuk ke situ. Ya. Nah, ini ada 10 lapisan dari retina D, 1, 2, 3 sampai 10. Nah, untuk adik-adik gizi tidak perlu menghafalkan ya.
sebanyak ini. Ini diberikan untuk anak-anak kedokteran ya, jadi harus hafal ini isinya apa, fungsinya apa tiap lapisan ini ya. Nah ini sel-selnya. Yang pertama kali menangkap ya, yang pertama kali menangkap cahaya itu adalah sel koni dan radioli. Sel radioli itu yang abu-abu warna red, green, blue. Ya, kalau adik-adik pernah kayak yang suka belajar sensor kamera pasti ngerti ya dengan RGB ya, sensor RGB. Jadi sensor kamera itu mengadopsi sel-sel yang ada di mata. Ada yang sensitif terhadap merah, sensitif terhadap hijau, dan sensitif terhadap biru. Misalnya RGB ya. Memang seperti itu ya, sel koni itu ada yang sensitif terhadap merah, biru, kalau sel radioli tidak sensitif terhadap warna. Nah, cahaya itu kan cahaya kan datangnya dari, kalau kita lihat mata ini, cahaya kan datangnya dari sini. Paling dalam. Ini dalam, ini luar. Jadi ya, ini dalam, ini luar. Nah, lapisan retina yang paling dalam itu yang ini. Tapi cahaya ini akan menerobos. Jadi yang menangkap pertama itu sel koni dan radioli. Baru terus disalur-salurkan ke atas lagi, balik lagi, disalurkan lagi sampai sel ganglion. Nah, akson dari sel ganglion inilah yang akan sebut-sebutnya ini akan berkumpul menjadi optikus, yaitu nerve 2 dari nervus cranialis. Nah, itulah kenapa fovea centralis ini adalah yang paling tajam karena dia membelah. Jadi begitu cahaya masuk, langsung ditangkap oleh Oke, sel koni radioli baru terus disalur-salurkan ke atas sampai yang paling atas ini sel ganglion, terus sabut-sabut sarafnya nanti ngumpul semua deh ke sini. Sabut sarafnya ngumpul semua ke sini menjadi nervus opticus. Ya. Nah, ini tadi fovea centralis ya. Ini adalah bintik buta. Lihat retinanya yang 10 lapis tadi berhenti. Ya, retinanya yang 10 lapis tadi berhenti. Jadi di sini tidak ada retina. Adanya apa? Ada sabut saraf yang terkumpul dari sana-sana ngumpul di sini. Makanya ini bisa tidak bisa menangkap cahaya. Dinamakan bintik. Ada namanya optikus. Tidak mengandung sel fotosel. Oke. Nah, di sini kita mau mengulang aja ya. Kita tidak usah mengulang lagi ya, sudah tadi. Terus kemudian yang terakhir ini adalah air mata. Nah, air mata itu sebenarnya ada di pembuluh dan pengajarnya ya, lateral mata. Lacrimalis ini secara kontinu memproduksi air dibasuh, berkedip dibasuh. Ya, kalau kita nggak kedip-kedip, matanya gini terus, yang suka main kuat-kuatan melek, ya, sampai kering gitu ya mata. Jadi kita kedip ini dibasuh, kedip dibasuh. Nah, tetapi kalau ada rangsangan tertentu, misalnya memang ngupas bawang, atau nonton yang sedih-sedih, atau merasa yang sedih-sedih ya. Di sini produksinya tuh banjir. Nah, kalau banjir lewat sini tumpah.
ya. Yang kedua, di sini ada saluran. Jadi salurannya air mata itu sebenarnya yang utama itu di sini. Kalau adik-adik lihat di pojok sini, bawah dan atas itu ada titik. Seperti titik. Itu adalah saluran dari air mata yang menuju ke hidung. Ya. Kalau kita kedip-kedip biasa ya nggak kerasa ya, dia mengalirnya nggak kerasa. Tapi kalau banjir, selain tumpah lewat sini, dia juga pasti tumpah ke hidung. Jadi pasti pilek. Ingus. Nah itu ingus itu adalah air mata yang tumpah ke hidung. Ya. Terus ini ada otot-otot mata. Jadi mata kita bisa lirak-lirik, ya. Mata kita bisa lirak-lirik ke segala arah. Itu ada otot-otot ini. Ada musculus rectus lateralis, rectus medialis, rectus superior, rectus inferior, obliquus inferior, dan obliquus superior. Ini fungsi-fungsinya. Jadi ada yang bisa ngelirik, membuat mata ngelirik ke lateral. Ada yang bisa membuat mata ngelirik ke medial. Misalnya kita lirik kanan atas, berarti mata kanan lirik ke lateral, mata kiri lirik ke medial. Gitu. Berarti yang di kanan yang bekerja adalah otot rectus lateralis, yang di kiri yang bekerja adalah rectus medialis. Kayak gitu ya. Nah, di sini inervasinya adalah untuk rectus lateralis itu nervus 6 atau nervus abducens. Rectus medialis, rectus superior, rectus inferior, dan obliquus inferior itu adalah nervus 3 atau oculomotor. Dan obliquus superior adalah nervus 4 atau nervus trochlearis. Ya, adik-adik belajar lagi mengenai nervus cranialis ya. Banyak, pokoknya nervus cranialis itu yang menginervasi sensoris dan motoris di bagian kranial. Ya. Sebenarnya ada nervus kranial satu yang paling panjang, yaitu nervus vagus, itu bisa sampai ke diafragma. Paling pol dia menginervasi diafragma. Oke. Mekanisme rangsangan penglihatan, ya. Ini tadi sebagian sekilas sudah saya jelaskan ya. Jadi rangsangannya bentuknya cahaya, diterima oleh sel koni dan radioli, nanti diubah menjadi potensial aksi. Nah, sel radioli ini yang lebih sensitif terhadap cahaya. Maksudnya apa lebih sensitif terhadap cahaya? Dengan cahaya intensitas rendah pun dia bisa bekerja. Jadi kalau gelap, yang bekerja adalah batang ini, tidak, hasil gambarannya adalah gray tones. Jadi kalau ada mati lampu gelap, bisa ya ngelihat ada lemari, ada orang, bisa. Tapi kan orangnya abu-abu, lemarinya abu-abu ya. Nah itu yang bekerja adalah sel batang. Tetapi kalau ada cahaya, sel koni ini lebih tidak sensitif terhadap cahaya. Jadi butuh cahaya banyak baru dia bisa bekerja. Nah kalau ada cahaya banyak dia bisa bekerja dan sifat dia adalah bisa menginterpretasikan warna dalam spektrum RGB itu tadi. Ya. Perpaduan warna merah, hijau, dan biru. Nah, nanti potensial aksinya baik dari koni dan radioli akan naik terus sampai terakhir adalah sel ganglion. Ya, terakhir sel ganglion. Nanti akson-akson dari sel ganglion akan berkumpul ke bintik buta menjadi nervus opticus. Tadi sudah saya jelaskan. Oke, silakan untuk mata apakah ada pertanyaan sebelum kita menginjak terakhir? Ya, silakan. Apa? Lasik. Oke. Saya tak ke gambar yang ini ya. Nah, ini nggak apa-apa wes. Oke, jadi ada penyakit ya yang dinamakan miopi atau hipermetrop, ya kan? Kenapa kok seperti itu? Pertama bisa karena memang anatomi dari bola matanya. Jadi ada orang-orang tertentu yang bola matanya itu terlahir lonjong seperti ini atau lebih bulat seperti ini. Nah ya, jadi apa? Kalau ada cahaya masuk seperti ini, dia tidak pas di retina, bisa di depannya atau di belakangnya. Jadi titik fokusnya itu enggak pas ke fovea centralis. Tapi kalau misalnya dia titiknya itu sebenarnya di belakang, jadi dia nyebar. Waktu nyampe fovea centralis ini dia masih nyebar.
Kalau titik tajamnya itu jatuh di depannya, maka dia akan terus gini cahayanya, yang nyampe di fovea centralis juga masih nyebar. Jadi nggak tajam akhirnya kalau masih nyebar. Nah itulah namanya miopi atau hipermetropia, min atau plus. Nah akhirnya kita kasih kacamata agar mengubah ini agar titik jatuhnya itu pas di fovea centralis. Nah sekarang ada terapi yang namanya LASIK. LASIK itu sebenarnya dia menipiskan kornea. Jadi sebenarnya cahaya itu kan melewati mana sih? Satu, kornea, dua, lensa, aqueous humor dan vitreous. Nah, LASIK itu menipiskan kornea. Jadi untuk miopi ya, Jadi kornea ini ditipiskan sehingga jatuhnya cahaya itu bisa pas di fovea centralis. Jadi korneanya yang ditipiskan, diiris tipis gitu. Itu LASIK. Oke. Kemudian penyakit seperti itu ya, miopi atau hipermetrop bisa juga karena kebiasaan, bisa juga. Jadi ada yang baru dewasa gini baru ada minnya seperti itu. Itu bisa juga kebiasaan kalau itu karena berkurangnya daya akomodasi lensa. Jadi misalnya semasa kecil sampai ini tuh suka baca yang deket-deket, jadi suka lihat dekat terus. Akhirnya lensanya daya akomodasinya tidak dilatih. Jadi pas lihat jauh, waduh burak, karena dia terbiasa lihat dekat. Misalnya kayak laptopan atau HP-an atau baca buku dekat-dekat seperti itu bisa juga. Kalau itu bukan karena genetik, tapi karena pembiasaan mata. Jadi matanya lelah. Tapi kalau yang masalah genetik itu karena memang anatomi dari bola matanya emang seperti itu. Tuh. Oke, ada lagi? Buta warna. Oke, kalau buta warna berarti yang merusak tentu saja sel koni. Ya. Sel koninya itu memang dari lahir sudah rusak. Bisa buta warna parsial, bisa buta warna total. Kalau buta warna total, sel koninya rusak semua. Jadi tidak bisa membedakan spektrum RGB, tidak bisa semua. Jadi kalau orang buta warna total itu cuma bisa abu-abu gray tones. Abu-abu muda, abu-abu gelap, abu-abu apa? Ya kayak orang kalau hitam putih lah ya. Tapi kalau buta warna parsial bisa cuman sel kon yang merah aja yang rusak. Yang hijau dan biru masih bisa. Berarti dia nanti gradasi yang merah, orange itu nggak bisa. Nah, kalau buta warna parsial jadi buta warna parsial itu bisa kita bedakan di buta warna merah, buta warna biru, buta warna hijau. Itu tergantung sel koninya. Kan kita bisa lihat dari tes ya, dari tes buta warna diketahuan oh ternyata yang rusak itu yang spektrum merah atau spektrum hijau atau spektrum biru. Jadi yang itu di sel konusnya. Ada lagi? Oke, saya lanjut ke telinga ya. Nah, kalau telinga, adik-adik kalau lihat telinga kita ini ya, itu sebenarnya hanya telinga luar. Tapi telinga itu bisa kita bagi lagi, di dalamnya ada lagi telinga tengah, di dalamnya ada lagi telinga dalam. Jadi ada telinga luar, telinga tengah, telinga dalam. Lalu kita akan bahas telinga sebagai mekanoseptor, lalu mekanisme rangsangan pendengaran dan keseimbangan. Karena memang telinga ini ada dua indera yang ada di situ, yaitu pendengaran dan keseimbangan. Oke, ini fungsinya sebagai sistem pendengaran dan sistem vestibular untuk keseimbangan. Lalu telinga dibagi menjadi 3 bagian, telinga luar, tengah, dalam. Fungsinya adalah mengubah reseptor pendengaran, mengubah energi suara menjadi listrik. Suara itu mekanik ya, jadi lewat gelombang udara, nanti nyampe telinga tengah itu ada tulang-tulang pendengaran, nanti saya jelaskan langsung di gambar ya di sini ya. Lalu yang kedua adalah sistem vestibular. Nah, vestibular itu sebenarnya sistem keseimbangan itu adalah respon terhadap gravitasi dan gerakan kepala. Kalau kita berdiri gini aja ya seimbang ya. Tapi kalau kita puter-puter, kepalanya kan muter-muter. Kayak balet gitu ya, atau kayak penari yang muter terus. Nah itu pasti ada respon keseimbangan. Entah habis itu kita jatuh, ngeliur-ngeliur ya. Atau kalau kita naik halilintar atau roller coaster ya.
itu kan kita kan dibalik. Nah, kepalanya kan juga dibalik ya. Nah, itu turun dari roller coaster ada yang mual-mual, ada yang berputar. Atau kalau kita trampolin, lompat, 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 turun dari trampolin ada yang mual. Ada yang di lift juga kan kepala kan naik turun. Nah, itu ada yang naik lift ada respon mual, ngeliem seperti itu. Kemudian misalnya mabuk laut itu kan kita kan juga gini-gini kena ombak, kepala kan gerak. Nah, jadi respon keseimbangan itu semua itu dari gerakan kepala. Kita geleng-geleng gini aja lama-lama lah ngeliem ya. Kita gini-gini walaupun badan kita nggak ikut ya. Jadi gerakan keseimbangan apa respon keseimbangan itu dari gerakan kepala. Di mana di situ nanti ada di telinga bagian dalam itu ada organ keseimbangan. Oke, ini ya. Nah, ini telinga luar, ini biru, terdiri dari auricula dan liang telinga. Liang telinga ini nama latinnya adalah Meatus acousticus externus atau biasa kita singkat MAE ya. Meatus acousticus externus, batasnya adalah membrana timpani. Membrana timpani ini batas antara telinga luar dan telinga tengah. Nah, telinga tengah ada apa? Ini yang pink. Telinga tengah ini ada ruangan yang dinamakan cavum timpani. Cavum ya, cavum itu rongga atau ruang. Cavum timpani ini isinya apa? Udara. Ya, dan juga berisi tulang-tulang pendengaran. Pasti sudah pernah tahu nih ya, malleus, incus, dan stapes. Nah, udara ini senantiasa disamakan, udara di dalam telinga tengah ini senantiasa disamakan dengan udara di luar, karena dia berhubungan dengan nasofaring melalui suatu terowongan yang dinamakan tuba auditori dari Eustachius. Ya. Atau kita singkat namanya tuba Eustachius. Jadi senantiasa tekanannya itu sama. Kalau tekanannya nggak sama, telinga kita pasti sakit, nyeri. Ya. Terus kemudian di sini yang telinga dalam, inner ear yang warna kuning ini, ada cochlea, vestibulum, dan kanalis semicircularis. Cochlea ini berhubungan dengan pendengaran, vestibulum dan kanalis semicircularis berhubungan dengan keseimbangan. Ya. Nah, telinga tengah isinya apa? Bukan udara, tapi cairan. Ya, kalau telinga tengah udara ya. Kalau telinga dalam cairan isinya ya. Jadi di dalam rumah siput ini isinya cairan. Oke. Tadi telinga luar ada auricula elastica dan ada meatus acousticus externus. Keduanya itu dibungkus oleh kulit. Dibungkus oleh kulit ya. Dalamnya apa? Dalamnya kerangka tulang rawan elastis. Tulang rawan elastis begitu masuk menjadi liang telinga, menjadi tulang temporal. Jadi tulang, jadi tulang keras atau tulang ya. Bedanya antara auricula dan MAE itu hanya satu bedanya. Kalau MAE itu memiliki kelenjar yang dinamakan kelenjar serominus. Nah ini. Kelenjar serominus ini fungsinya adalah menghasilkan serumen atau kotoran telinga. Ya. MAE ini panjangnya sekitar 2 cm sampai 2,5 cm. Jadi kalau adik-adik suka korok-korok telinga, hati-hati jangan terlalu dalam ya. Nanti bisa kena membrana timpani ya. Nah, ini secara histologi ya. Kerangkanya adalah tulang rawan elastis. Kemudian membrana timpani. Membrana timpani itu kayak lapisan tipis. Di sini ada penonjolan-penonjolan ya. Penonjolan-penonjolan ini dari tulang-tulang pendengaran yang mendesak membrana timpani. Jadi kayak gini. Nah, ini tuh tulang-tulang pendengarannya itu akhirnya membuat membrana timpani ada penonjolan-penonjolan. Lalu membrana timpani ini
ada namanya pars flaccida yang kecil di sini bentuknya segitiga, dan pars tensa. Ini namanya pars tensa. Nah, pars flaccida ini sangat lemah. Kalau pars tensa ini lebih kuat, ya lebih kuat. Nah, membrana timpani inilah yang mengubah gelombang suara menjadi mekanik, Ya. Di sini mekaniknya dia akan menggerakkan tulang-tulang pendengaran. Nah, tulang-tulang pendengaran ini, ya, beserta membrana timpani akan mengubah gelombang suara menjadi gelombang mekanik yang akan menggerakkan cairan yang ada di telinga bagian dalam. Gitu ya. Ini isi ada kavum timpani, yaitu ruangan ini, kemudian ada rangkaian 3 tulang pendengaran, yaitu malleus, incus, dan stapes. Lalu ada rongga-rongga udara di sini, di tulang mastoid. Lalu ada tuba auditorius dari eustachius, dan ada otot-otot yang melekat pada tulang. Oke, sekarang kita ke telinga dalam. Prinsipnya telinga dalam itu bentuknya kayak gini ya, Dek ya. Ini kalau dibelah, ternyata di dalamnya ada saluran lagi. Di dalamnya ada saluran lagi. Nah, yang luar ini isinya cairan namanya perilim, sedangkan di dalam yang pink-pink ini isinya cairan yaitu endolim. Ya, jadi ada saluran ditutup oleh saluran, gitu ya. Nah, ini namanya koklea atau rumah siput. Di dalamnya ada ductus cochlearis. Kemudian di sebelah sini namanya vestibulum. Di dalamnya ada bulatan-bulatan ini namanya utriculus dan sacculus. Kalau ini bentuknya ada tiga apa ini namanya ya? 3 saluran setengah lingkaran ya, 3 setengah lingkaran ini. Namanya adalah kanalis semisirkularis yang anterior, posterior, dan lateral. Lalu begitu dibuka, di dalamnya ada lagi saluran yang sama. Namanya ductus semisirkularis yang anterior, posterior, dan lateral. Nah, jadi yang ini isinya perilim, terus yang di dalam sini isinya endolim. Itu ya. Yang daerah ini itu adalah daerah ini. Daerah ini adalah daerah keseimbangan. Daerah yang ini adalah daerah pendengaran. Oke ya. Jadi ini saya warnai ya, yang biru koklea ini isinya ductus cochlearis. Vestibulum yang merah ini isinya utriculus dan sacculus. Terus kanalis semisirkularis isinya ductus semisirkularis. Termasuk labirin membranacea ini yang seperti ini adalah ductus dan saccus endolimfaticus. Sebentar ya, saya izin ngangkat telepon ini.
Oke, saya lanjutkan ya. Ini tadi sudah. Kemudian, nah ini tadi koklea dengan ductus cochlearis yang ada di dalamnya, yang rumah siput tadi. Ductus cochlearis itu dinamakan juga skala media. Ya. Jadi kalau kita bisa lihat ada satu saluran yang di dalamnya ada saluran lagi, berarti atas dan bawahnya itu ada 2 ruangan lagi. Jadi di sini ada 3 ruangan. Skala media ini adalah ductus cochlearis, terus atas dan bawahnya ada skala vestibuli dan skala timpani. Nah, yang berisi perilimf adalah yang luar, yang tengah ini berisi endolimf ya. Terus di sini ada suatu bentukan yang dinamakan organ dari Corti. Jadi organ spiralis dari Corti ya. Di sini ini ada sel-sel yang akan mengubah gelombang cairan yang ada di perilimf dan endolimf menjadi gelombang listrik. Ya, di sini ada gesekan dari sel-sel rambut di sini. Ya, ini ada kayak rambut-rambut halus. Kalau dia kena aliran cairan, ya, membrana timpani tadi akan menggetarkan tulang-tulang pendengaran, terus dari situ akan menggetarkan cairan yang ada di telinga dalam. Dia akan bergesekan rambut-rambut halusnya ini, sehingga akan timbullah potensial aksi yang berupa impuls listrik, seperti itu. Nah ini ya, ini organon Corti. Jadi ini skala media atau ductus cochlearis, atas dan bawahnya ini namanya skala vestibuli dan skala timpani. Ini organon Corti, tidak perlu dihafalkan benar-benar ya. Jadi ini nama-nama selnya ini kalau teman-teman S1 ini harus hafal sih. Tapi kalau teman-teman dari gizi mungkin tidak harus hafal. Karena kenapa kok kalau dokter harus hafal? Karena kerusakan di sini itu sudah menimbulkan penyakit yang berbeda. Kerusakan di sini sudah menimbulkan penyakit yang berbeda. Jadi memang harus hafal. Ya, ini organon Cortinya. Ini sebenarnya tidak perlu banyak gambar-gambar seperti itu. Kemudian untuk vestibulum, ini yang di tengah-tengah sini ya, Dek ya. Dalamnya ada yang namanya saculus dan utriculus. Ya. Nah, di dalam utriculus dan saculus itu ada sel-sel kayak gini deh. Ini adalah untuk reseptor keseimbangan. Lagi-lagi ada rambut-rambutnya. Tadi kan keseimbangan tadi kan yang berhubungan dengan gerakan kepala ya. Nah kalau gerakan kepala nengok-nengok ini rambut-rambut ini pasti akan juga ikut gini-gini bergerak. Nah gerakan-gerakan inilah yang akan menimbulkan respon berlebihan. Kalau ada respon keseimbangan gerakan kepala yang berlebihan, maka respon kita atau yang kita rasakan itu adalah ingin jatuh, tidak seimbang, ingin jatuh sampai mual dan muntah. Nah di sini ada selaput otolitik di sini ya, istilahnya ada kayak batu-batu halus, kerikil-kerikil halus. Kemudian ini yang setengah lingkaran namanya kanalis semisirkularis, ini juga untuk keseimbangan ya. Ada suatu bentukan seperti ini di dalamnya, ya bentukan seperti ini juga sama, sel-selnya itu sama, namanya sel rambut juga ya, namanya sel rambut. Ada rambut-rambut halusnya juga. Dia juga kalau kita kepalanya nengok-nengok itu dia akan seperti gerakan berkibas ininya, kayak gerakan berkibas. Nah itu juga akan menimbulkan rangsangan keseimbangan. Ini tadi bahwa ada suatu saluran setengah lingkaran dengan ada saluran lagi di dalamnya. Ini kalau kita potong melintang, ya kalau kita potong melintang. Jadi ada saluran besar dan ada saluran lebih kecil di dalam. Nah ini persarafan yang dari rumah siput itu dibawa oleh saraf-saraf yang namanya nervus cochlearis. Yang dari vestibulum dan kanalis semisirkularis dibawa oleh saraf-saraf yang namanya nervus vestibularis. Lalu mereka bergabung menjadi
nervus vestibulocochlearis, di mana nervus vestibulocochlearis ini adalah nervus nomor 8 ya. Ini. Nah, nanti dia akan menuju ke batang otak ya, menuju ke batang otak, lalu dia akan menuju ke korteks. Oke, udah selesai sampai sini. Oke, silakan. Apakah ada pertanyaan? Tidak ada? Oke, bila tidak ada pertanyaan, terakhir mungkin adik-adik sendiri ya, yang harus menghubungkan ya pembelajaran ini itu ya apa hubungannya dengan gizi? Pasti ada hubungannya dengan gizi ya. Jadi bau ya, terutama yang makanan-makanan gini ya. Mata ini hubungannya dengan makanan juga ada ya, telinga juga ada. Jadi adik-adik bisa take home message untuk adik-adik ya. Oke, kalau gitu terima kasih atas perhatiannya. Saya tutup kuliah siang hari ini. Selamat siang dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.